Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salam beserta salawat kita kirimkan, semoga Allah sampaikan kepada junjungan alam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik ananda semua, pada pertemuan yang pertama ini dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis, insya Allah kita akan mengurai tentang pengertian Al-Quran dan pengertian wahyu. Seringkali boleh jadi ananda semua membaca Al-Quran setiap hari atau pernah mendengarkan kata wahyu, namun kita belum memahami secara mendalam apa sih pengertian Al-Quran itu, apa sih yang dinamakan dengan wahyu. Nah, inilah yang akan kita bahas pada pertemuan kita yang pertama ini dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis. Mengenai pengertian Al-Quran dan pengertian wahyu, kita masuk dalam bahasan yang pertama, yaitu pengertian Al-Quran. Itu dibagi oleh ulama kepada dua. Maksudnya Al-Quran dilihat dari segi bahasa, etimologi, dan Al-Quran dimaknai dengan secara istilah atau yang disebut juga dengan secara terminologi. Kita masuk bahasan yang pertama, pengertian Al-Quran secara bahasa. Itu dikemukakan oleh banyak ahli. Di antara ahli itu ada seorang imam yang bernama Imam Al-Lihyani, wafat tahun 215 Hijriah. Beliau menyampaikan bahwa kata Quran adalah bentuk masdar dari kata kerja fi'il qara'a yang artinya adalah membaca. Jadi kata dia, Quran itu bentuk masdar. Apa itu masdar? Nah, silahkan ananda pelajari kembali dalam pembelajaran bahasa Arab. Kita tahu ada fi'il madi, fi'il mudhari', masdar, isim fa'il, isim maf'ul, dan seterusnya. Itu semua ada dalam pembelajaran bahasa Arab. Nah, jadi kata Imam Al-Lihyani ini, Al-Quran itu merupakan bentuk masdar dari fi'il, dari kata kerja qara'a, yaqra'u Qur'anan. Nah, jadi kata Quran itu, kata beliau, adalah sebuah bacaan yang bermakna isim maf'ul. Makru artinya sesuatu yang dibaca. Jadi kita simpulkan di sini, menurut Imam Al-Lihyani, Al-Quran itu secara bahasa adalah sesuatu yang dibaca. Dalam bahasa Arabnya makru. Kita ulangi, menurut Imam Al-Lihyani, kata Al-Quran merupakan bentuk masdar dari kata kerja qara'a yaqra'u Qur'anan. Maknanya adalah sesuatu yang dibaca. Selain Imam Al-Lihyani, terdapat pula imam yang lain. Di antaranya adalah Imam Al-Asy'ari, wafat tahun 324 Hijriah. Menurut beliau, Quran itu berasal dari lafaz korona. Nah, ini mumpung sedang wabah corona, tapi bukan corona yang sedang terjadi saat ini. Jadi kata corona itu maknanya adalah menggabungkan sesuatu dengan yang lain. Nah, kata ini kemudian dijadikan sebagai nama Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi.
Mengapa demikian? Karena kalau kita buka Al-Quran, terdiri dari surat-surat, terdiri dari ayat-ayat, terdiri dari huruf-huruf, yang satu sama lain itu digabungkan. Nah, makanya kata Imam Al-Asy'ari, kata Quran itu asal katanya adalah korona. Apa maksudnya? Maksudnya adalah menggabungkan satu sama lain. Surat kepada surat yang lain, ayat pun demikian, apatah lagi huruf-hurufnya. Jadi ini menurut Imam Al-Asy'ari. Yang ketiga, menurut Al-Farra. Menurut Imam Al-Farra, beliau wafat tahun 207 Hijriah. Kata beliau, kata Quran itu berasal dari lafaz qara'inun. Diulangi, kata Al-Quran menurut Al-Farra berasal dari kata qara'inun. Di mana qara'inun ini merupakan bentuk jamak, bentuk plural dari kata qarinah yang berarti petunjuk. Mengapa demikian? Karena mengingat bahwa ayat-ayat Al-Quran satu sama lain saling membenarkan. Maka dijadikanlah nama bagi kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menurut Imam Al-Farra, kata Al-Quran itu berasal dari lafaz qara'inun yang merupakan bentuk jamak dari kata qarinah. Jadi ananda semua, ini penting ada istilah-istilah yang mesti kita pahami, dan ini erat kaitannya dengan pembelajaran bahasa Arab. Nanti ananda akan belajar dalam bahasa Arab atau mungkin sudah belajar bahwa dalam isim adakala isim itu mufrad, adakala isim itu musanna, adakala isim itu jamak. Bedanya apa? Kalau seandainya mufrad itu berarti satu orang. Kalau itu musanna itu berarti dua orang. Sedangkan lebih itu namanya jamak. Nah, demikian pula dalam kasus kata qarinah. Qarinah ini mufrad, tetapi jamaknya bahasa Arabnya adalah qara'inun. Jadi ini menurut Imam Al-Farra. Berikutnya ada imam yang bernama Az-Zujaj. Kata beliau, kata Quran itu adalah kata sifat. Dari mana kata sifatnya? Dari kata al-qar'u. Maksudnya apa? Maksudnya adalah al-jam'u. Kita pelan-pelan di sini. Jadi menurut Imam Az-Zujaj, kata Quran itu, kata dia, adalah bentuknya kata sifat dari al-qar'u. Al-qar'u itu sendiri maknanya adalah al-jam'u. Apa makna al-jam'u? Kumpulan. Mengapa dinamakan dengan kumpulan? Karena Al-Quran terdiri dari sekumpulan surah, sekumpulan ayat, memuat kisah, memuat perintah larangan, mengumpulkan intisari dari kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Maka dari sana, kata-kata Imam Az-Zujaj, Al-Quran itu berarti terambil dari kata-kata al-qar'u yang maknanya adalah al-jam'u, maksudnya adalah mengumpulkan perihal-perihal yang terdapat dalam satu kitab khusus. Artinya adalah kalau kita buka Al-Quran, bukankah Al-Quran itu terdiri dari sekumpulan surat, sekumpulan ayat, dan seterusnya. Makanya kata Imam Az-Zujaj, Al-Quran itu terambil dari kata-kata al-qar'u, maknanya adalah al-jam'u. Kita lanjut. Ada seorang imam yang wafat tahun 204 Hijriah, Imam Asy-Syafi'i. Beliau berpendapat seperti ini. Kata Imam Syafi'i, Al-Quran itu adalah kata yang khusus. Ada isim alam, maksudnya dia tidak terambil dari kata-kata apapun. Jadi seperti memang ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan kitabnya, maka dinamakanlah istilah khusus sebagaimana yang terdapat
pada kitab-kitab sebelum diturunkannya Al-Quran, semacam kitab Zabur, kitab Taurat, dan kitab Injil. Jadi menurut Imam Asy-Syafi'i, Al-Quran itu merupakan kata tersendiri, tidak terambil dari kata-kata bahasa Arab lainnya. Nah, jadi kita paham di sini bahwa ternyata Al-Quran secara bahasa menurut para ahli yang 5 ini itu ternyata berbeda-beda. Nah, dari 5 ini kan timbul pertanyaan, Ustadz, kalau seandainya ada 5 pendapat ulama, mana yang paling tepat dari 5 pendapat ini? Maka ternyata dalam pendapat yang paling kuat ada keterangan dari Abu Syuhbah dalam kitabnya Al-Madkhal li Dirasah Al-Qur'anil Karim. Beliau menyimpulkan bahwa yang paling tepat dari 5 pendapat ini adalah pendapatnya Imam Al-Lihyani yang menyatakan bahwa Al-Quran itu maknanya adalah al-makru. Apa arti al-makru? Sesuatu yang dibaca. Jadi kita paham sekarang, kalau disebut kata Al-Quran, apa kata Al-Quran itu secara bahasa? Maknanya adalah al-makru. Apa makna al-makru? Sesuatu yang dibaca. Selanjutnya setelah kita memahami Al-Quran secara bahasa, kita akan bahas bagaimana Al-Quran secara terminologi. Sebagaimana pula di dalam etimologi ada pendapat-pendapat ulama, dalam terminologi pun Al-Quran didefinisikan oleh beberapa pakar. Di antaranya adalah Syekh Muhammad Khudori Baik. Silakan Anda lihat di sini. Kata beliau, Al-Quran huwal lafzul arabi al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam litadabburi wat tadzakkuri al-manqulu mutawatiran wa huwal mudawwanu baina dafatail mushafil mabdu'u bi suratil Fatihati wal makhtum bi suratin Nas. Artinya adalah dia sampaikan Al-Quran itu adalah firman Allah yang berbahasa Arab, diturunkan kepada Nabi Muhammad, dipahami isinya, disampaikan secara mutawatir. Nah, ini ada istilah yang baru bagi Ananda, mungkin sekali mendengarnya atau pernah mendengarnya. Bagi yang belum memahami apa itu mutawatir, silakan googling karena ini erat kaitannya dengan ilmu hadis. Secara sederhana, mutawatir itu adalah sesuatu yang disampaikan oleh orang yang sangat banyak sekali dan mustahil mereka berdusta. Nah, kemudian kata Khudari Baik, Al-Quran itu ditulis dalam mushaf. Pangkalnya adalah Al-Fatihah dan akhirnya adalah surat An-Nas. Jadi ini menurut Muhammad Khudari Baik. Kemudian imam yang lain, pakar yang lain bernama Subhi Soleh, beliau sampaikan Al-Quran itu adalah kitab Allah yang mengandung mukjizat. Huwal kitabul mu'jiz, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, al-munazzalu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, al-maktubu fil masahifi, yang ditulis dalam mushaf-mushaf, al-manqulu alaihi bitawaturi, yang disampaikan secara mutawatir, al-muta'abbadu bitilawatihi, bernilai ibadah ketika membacanya. Dari sini kita paham ada dua hal yang ditambah oleh Subhi Soleh dari pengertian Muhammad Khudri Bek tadi, yaitu yang pertama Al-Quran itu sebagai mukjizat, yang kedua Al-Quran itu bernilai ibadah ketika membacanya. Ini menurut Imam Subhi Soleh. Pakar yang lain menyebutkan, yaitu Syekh Muhammad Abduh. Nah, beliau agak simpel dalam mendefinisikan Al-Quran. Kata beliau, Al-kitabu huwal Quran al-maktubu fil masahifi al-mahfudhu fi suduri man ana bihifzihi minal muslimin. Al-Quran itu kata beliau adalah bacaan yang tertulis dalam mushaf dan terpelihara dalam dada-dada manusia dengan menghafalnya. Jadi kata Syekh Muhammad Abduh, Al-Quran itu dua kata beliau. Sesuatu yang tampak. Bagaimana yang tampak? Tertulis, nampak, kita bisa bawa mushaf, bisa kita genggam. Tapi ada pula Al-Quran itu yang tidak tampak. Yang bagaimana Al-Quran yang tidak tampak? Yang terjaga dalam hati-hati manusia dengan menghafalnya. Nah, dari tiga pendapat ini, Ananda semua, kita dapat simpulkan bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala
lafalnya berbahasa Arab, diturunkan kepada Nabi Muhammad, merupakan sesuatu yang mengandung mukjizat bagi beliau, diturunkan dengan perantaraan malaikat Jibril, disampaikan secara mutawatir, bacaannya mengandung ibadah, mengandung pahala, ditulis dalam mushaf-mushaf, diawali dengan surah Al-Fatihah, diakhiri dengan surah An-Nas, dan terpelihara kemurniannya dengan adanya sebahagian dari orang Islam, kaum muslimin yang menghafal Al-Quran tersebut. Nah, dari sini pahamlah kita, ternyata Al-Quran yang kita baca itu dimaknai oleh para ulama dari segi bahasa, dari segi istilah. Kita simpulkan bagaimana pemahaman para ulama atau bagaimana ulama memaknai Al-Quran secara bahasa. Tadi ada 5 pendapatnya. Yang paling kuat, Al-Quran itu maknanya adalah al-makru, sesuatu yang dibaca. Sedangkan Al-Quran secara istilah dapat disimpulkan dengan beberapa poin. Apa itu? Pertama, Al-Quran adalah firman Allah, berbahasa Arab, diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai mukjizat melalui perantaraan malaikat Jibril, disampaikan secara mutawatir, beribadah ketika membacanya, ditulis dalam mushaf, diawali dengan Al-Fatihah, diakhiri dengan surah An-Nas, kemudian terpelihara kemurniannya dengan cara dihafal ayat-ayatnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan Anda dapat memahami pembelajaran kita yang pertama ini. Insya Allah dalam kesempatan lain kita akan mengurai apalagi pengertian wahyu. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.